Seorang CEO menghina begini di depan pengamen muda jalanan. Saat itu juga ia hampir bangkrut dan langsung bersujud pada pengamen itu. Malam itu, udara Jakarta terasa lebih menusuk daripada biasanya. Di balik gemerlap lampu neon dan kemewahan pusat perbelanjaan, terselip sebuah cerita tentang perjuangan yang hampir tak terdengar. Bima, pemuda berusia 22 tahun dengan mata yang menyimpan 1000 harapan, berdiri di sudut trotoar yang sama seperti biasanya. Di tangannya, terangkul erat sebuah biola tua yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Instrumen itu bukan sekadar kayu dan senar baginya. Ia adalah warisan terakhir sang ayah, seorang musisi jalanan yang telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan Bima bersama ibu yang sakit-sakitan dan adik perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Dengan ini, "Nak, kau bisa menghidupi keluargamu," pesan ayahnya dahulu, sebelum ajal menjemput. Kini, pesan itulah yang menjadi penopang semangat Bima setiap kali ia harus berhadapan dengan tatapan sinis, hinaan, dan kekecewaan karena hasil mengamennya yang tak seberapa. Hari itu, hanya 3 dari 4 senar biola yang masih bertahan. Senar keempat telah putus seminggu yang lalu, dan Bima harus memilih antara membeli senar baru atau membeli obat untuk ibunya. Pilihannya jatuh pada yang kedua, tentu saja. Ia belajar menyesuaikan diri, menciptakan melodi-melodi baru yang tetap indah meski dengan keterbatasan itu. Jari-jarinya yang lentik menari di atas fretboard, mengeluarkan alunan lagu klasik, Salute d'Amour, karya Edward Elgar yang sederhana namun penuh perasaan. Setiap gesekan busur seakan menjadi doa. Setiap nada yang lahir adalah harapan agar malam ini rezekinya lebih baik dari kemarin. Seorang wanita paruh baya berhenti sebentar, melemparkan koin 500 perak ke dalam kotak kayu di kaki Bima. "Terima kasih, Bu," ucap Bima dengan senyum tulus. Meski dalam hatinya ia menghitung bahwa uang itu belum cukup untuk membeli semangkuk bubur dan obat penurun panas. Tak lama kemudian, seorang anak kecil menarik-narik gaun ibunya. "Ibu, lihat itu. Kakak itu main biola cantik sekali." Sang ibu buru-buru menarik tangan anaknya. "Ayo, Nak, jangan dekat-dekat. Itu kotor," bisiknya, cukup keras hingga terdengar oleh Bima. Bima hanya menarik napas dalam. Ia sudah terbiasa. Darah mudanya kadang bergolak, ingin membela diri, tapi ingatannya selalu kembali pada ibunya. "Bima, anakku, kesabaran adalah perisai orang yang tak punya apa-apa," pesan ibunya suatu sore, di sela-sela batuknya yang tak kunjung reda. "Tapi, Bu, kadang mereka menghina begitu saja." Rasanya ingin membalas, keluh Bima waktu itu. "Iya, Ibu tahu. Tapi lihat Ibu, hidup Ibu penuh dengan hinaan dan rintangan. Apakah Ibu menjadi patah? Justru itu yang membuat kita kuat. Biarkan musikmulah yang bicara, Nak. Biarkan kebaikan hatimu yang menjawab." Pesan itulah yang bergema dalam benaknya sekarang. Ia mengalihkan perhatiannya pada biola di tangannya, mencurahkan segala perasaan, kesedihan, harapan, kegigihan, ke dalam setiap nada. Alunan musiknya semakin dalam, semakin menghanyutkan, seakan bercerita tentang dinginnya malam, hangatnya sebuah keluarga kecil di gubuk sederhana, dan keteguhan hati seorang anak muda yang tak menyerah. Dari kejauhan, sepasang mata mengamatinya dengan seksama. Mata itu milik seorang pria tua yang duduk di bangku taman. Pria itu, meski berpakaian sederhana, memiliki sorot mata yang dalam, seakan menghargai setiap getaran nada yang keluar dari biola Bima. Namun, Bima tidak menyadarinya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bertahan hidup untuk keluarganya, dengan seni dan harga diri yang ia coba pertahankan di tengah kerasnya kehidupan kota. "Semoga besok lebih baik," bisiknya pada dirinya sendiri, menyimpan biolanya dengan hati-hati ke dalam tas usang. Ia mengambil kotak kayunya, menghitung recehan yang terkumpul. Cukup untuk obat dan sepiring nasi. Mungkin tidak untuk bubur, tapi itu sudah cukup. Ia tersenyum kecil, bersyukur untuk hari ini, dan berharap untuk esok. Perjalanan pulang menuju gubuknya di pinggiran rel kereta masih menanti, tetapi selama masih ada musik di hatinya dan kekuatan di tangannya, Bima akan terus melangkah. Sementara Bima berjuang melawan dinginnya malam di trotoar, di lantai 40 gedung yang sama, sebuah badai sedang melanda ruang rapat paling mewah di Jakarta. Di balik pintu kayu oak berukir, suasana tebal bagai kabut racun. Fahri, pria berusia 45 tahun dengan sorot mata yang biasa memancarkan kewibawaan,
kini duduk terpaku di kursi kepresidenannya. Wajahnya, yang biasanya menjadi pusat perhatian dan kekaguman, kini disinari oleh layar proyektor yang memancarkan grafik-grafik berwarna merah menyala, bagaikan luka terbuka yang menganga. "Jelaskan pada saya." Suara Fahri pecah, rendah namun bergetar, menahan amarah yang siap meledak. "Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana bisa lubang sebesar ini tidak terdeteksi sampai sekarang?" Di seberang meja rapat sepanjang 10 meter, 3 orang direktur utama dan seorang manajer keuangan duduk kaku. Keringat dingin membasahi kemeja mereka yang bermerek. Adalah Dani, manajer keuangan yang sudah bekerja sama dengannya selama 15 tahun, yang memberanikan diri angkat bicara. Suaranya gemetar. "Pak Fahri, ini adalah skema yang sangat tersembunyi. Transaksi fiktif, info ceganda yang dilakukan oleh Pak Hendra." Mendengar nama orang kepercayaannya, orang yang ia anggap saudara sendiri, Fahri berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh ke belakang dengan suara menggelegar. "Hendra?" teriaknya, suaranya mengaum penuh rasa dikhianati. "Hendra yang saya angkat dari nol? Hendra yang saya biayai sekolahnya? Hendra yang saya jadikan tangan kanan?" "Iya, Pak," sahut Dani dengan suara nyaris tak terdengar. Dia menggunakan aksesnya sebagai wakil direktur keuangan untuk mengalirkan dana ke perusahaan Shell di luar negeri. "Perkiraan kami, total yang hilang hampir mencapai 1,2 triliun. Angka itu menggantung di udara, bagaikan pisau yang menusuk jantung setiap orang di ruangan itu. Fahri menatap kosong keluar jendela, melihat gemerlap kota Jakarta yang selama ini ia kuasai. Kini, gemerlap itu seakan mengejeknya. "Dan kalian tidak ada yang tahu? Tidak ada yang curiga?" Hardiknya menatap satu persatu wajah-wajah pucat di hadapannya. "Pak, skemanya sangat rumit. Coba jelas Direktur Operasional, Pak Rendra. Dia memanipulasi laporan proyek, markup pembelian aset. Semuanya terlihat legal di permukaan. Kami percaya padanya, sama seperti Bapak." "Percaya?" Fahri mendecak, wajahnya memerah. "Kepercayaan adalah fondasi bisnis ini. Fondasi yang kalian biarkan retak dan ambruk." Dia berjalan mondar-mandir, tangannya mengepal. Pikirannya melayang pada istrinya yang sedang berlibur di Paris, pada anak-anaknya yang bersekolah di Singapura, pada kehidupan mewah yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Semuanya terancam lenyap. "Lalu, apa dampak langsungnya?" tanya Fahri, mencoba menenangkan diri. Dani menghela napas berat. "Bank Sentral sudah mengirim surat peringatan. Mereka menarik semua fasilitas kredit kita besok pagi. Nilai saham kita anjlok 65% dalam 2 hari. Investor mayor, PT Indo Sejahtera, sudah konfirmasi akan menarik dananya pagi ini." "Tidak," bisik Fahri, limbung. Dadanya sesak. Itu adalah napas terakhir kita." "Ya, Pak, tanpa kredit bank dan dana Indo Sejahtera, kita tidak bisa membayar gaji pegawai bulan depan, apalagi melunasi hutang supplier yang sudah jatuh tempo. Grup Surya Kencana, secara teknis, sudah bangkrut." Kata "bangkrut" itu menggema di telinga Fahri, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Perusahaan yang dibangunnya dari sebuah warung fotokopi kecil, yang ia besarkan dengan darah dan keringat, yang membuatnya dijuluki Raja Wali dari Sudirman, kini tinggal kenangan. "Di mana Hendra sekarang?" tanya Fahri dengan suara serak. "Menghilang, Pak. Penerbangan terakhir yang bisa kami lacak adalah ke Singapura 3 hari yang lalu. Diduga dia sudah membawa semua uang itu dan kabur ke negara tanpa perjanjian ekstradisi." Fahri tertawa pahit. Tertawa getir atas kebodohannya sendiri. Dia yang terkenal sebagai negosiator ulung, ahli strategi yang ditakuti, ternyata dibutakan oleh kepercayaan buta pada orang terdekat. "Keluar," perintah Fahri tiba-tiba, suaranya lirih. "Semua, keluar. Saya ingin sendiri." Para direktur dan manajer itu beranjak perlahan, meninggalkan Fahri sendirian di ruangan megah yang tiba-tiba terasa seperti kuburan. Dia menjatuhkan diri ke kursinya, memandangi piagam dan piala yang menghiasi dinding. Semua itu sekarang tidak ada artinya. Dia menarik ponselnya, menatap foto keluarganya. Tangannya gemetar, ingin menelepon istrinya,
Tapi apa yang harus ia katakan? Bahwa suaminya yang perkasa ternyata seorang yang gagal? Bahwa kehidupan mewah mereka akan berakhir? Tidak. Gumamnya sendiri, menatap kota di bawahnya. Ini tidak boleh terjadi. Harus ada jalan, harus ada cara. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju jendela. Dari ketinggian 40 lantai, orang-orang dan mobil-mobil terlihat seperti semut. Disinilah ia selalu merasa berkuasa. Kini, ia justru merasa adalah yang paling lemah, paling terpojok. Amarah yang tertahan, malu, dan keputusasaan membentuk badai sempurna di dalam dirinya. Dia butuh pelampiasan. Butuh seseorang untuk disalahkan, selain dirinya sendiri. Tanpa rencana yang jelas, dengan kepala penuh gejolak, ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan, menuju lift. Ia perlu udara. Ia perlu keluar dari penjara menara gadingnya. Dan tanpa disadarinya, langkahnya membawanya turun, mendekati tanah, mendekati realita yang selama ini ia hindari, menuju trotoar di depan mal, di mana seorang pemuda dengan biola tua dan 3 senar sedang memainkan melodi tentang harapan, sesuatu yang telah hilang dari diri Fahri. Pintu kaca geser mal terbuka dengan desis halus, melepaskan Fahri ke dalam hiruk-pikuk kehidupan jalanan yang selama ini hanya ia saksikan dari balik kaca mobil yang gelap dan ber-AC. Suara klakson, deru mesin, dan gemercak air mancur tiba-tiba menggantikan kesunyian ruang rapatnya yang mencekam. Namun, bagi Fahri, semua suara itu hanya menjadi noise belaka, white noise yang tidak mampu menenggelamkan teriakan keputusasaan di dalam kepalanya sendiri. Dia berjalan tanpa arah, kedua tangannya terkunci erat di saku celana linen mahalnya. Setiap langkah terasa berat, bagaikan mengangkut beban kegagalan seluruh perusahaannya. Pikirannya berputar-putar pada angka 1,2 triliun, pada wajah Hendra yang terkekeh, pada suara direktur bank yang menyatakan penarikan kredit. Dunianya yang rapi dan terstruktur, runtuh menjadi puing-puing kekacauan. Ini tidak mungkin terjadi padaku, batinnya memberontak. Aku Fahri, Raja Wali dari Sudirman. Tapi realita yang pahit menghantamnya seperti pukulan di ulu hati. Dia melihat sekeliling, mencari sesuatu, atau seseorang, untuk dijadikan sasaran amarahnya yang tak tertahankan. Matanya yang jelalak, penuh darah, menyapu trotoar. Dan di sana, di sudut yang sama seperti kemarin, dan hari sebelumnya, duduklah Bima. Pemuda itu sedang asyik dengan dunianya sendiri. Kepalanya mendekat pada biola, seolah sedang berbisik pada instrumen tua itu. Jari-jarinya yang lentik menari dengan presisi, sementara busur di tangan kanannya menggesek senar dengan penuh perasaan. Alunan, Salut d'Amour, yang sederhana namun menghanyutkan keluar, menembus kebisingan kota, menciptakan gelembung keindahan sesaat di tengah kekacauan. Bagi orang lain, musik itu mungkin adalah penyejuk hati. Bagi Fahri yang sedang kalut, suara itu bagai pengganggu. Itu adalah suara kepasrahan, suara penerimaan akan nasib, sesuatu yang sangat ia benci dan ia tolak saat ini. Dia melihat Bima, kaos usang, celana jeans sobek, sandal jepit, dan melihat segala sesuatu yang ia anggap sebagai kegagalan dalam hidup. Di matanya, Bima adalah orang yang menyerah pada keadaan, puas dengan belas kasihan orang lain. Dasar pengamen, gumam Fahri dalam hati, bibirnya menyeringai. Darahnya mendidih. Kekesalan karena dikhianati Hendra, kemarahan pada dirinya sendiri, dan keputusasaan akan masa depan, semuanya membutuhkan saluran pelampiasan. Dan Bima, dengan ketenangan dan keindahan musiknya, hadir sebagai target yang sempurna. Dengan langkah berat penuh amarah, Fahri mendekat. Aura kemarahannya begitu kuat, hingga beberapa pejalan kaki yang lewat buru-buru minggir. Bima, yang merasakan kehadiran yang tidak bersahabat, mengangkat matanya. Dia melihat seorang pria berdiri di depannya, dengan wajah merah padam dan mata menyala-nyala. Bima mengenali ekspresi itu, ekspresi orang yang ingin melampiaskan amarah. Dengan refleks, dia menghentikan musiknya, menurunkan biolanya. "Hei, kamu!" Suara Fahri menggelegar, lebih keras dari yang ia intended, memecah keheningan yang diciptakan oleh berhentinya musik Bima. Bima mengedipkan matanya, sedikit terkejut. "Saya, Pak." "Siapa lagi? Kau pikir ada orang lain di sini yang mengganggu ketenangan dengan suara sumbang seperti itu?" sergah Fahri, menunjuk ke arah biola Bima. Bima merasa sakit hati.
Biola dan musiknya adalah segalanya baginya. Maaf, Pak, kalau suara saya mengganggu, saya bisa pindah. Pindah? Ha? Fahri tertawa getir. Lalu teruskan mengganggu ketenangan di tempat lain? Itu solusimu. Bima mencoba tetap tenang, mengingat pesan ibunya. Saya cari rezeki, Pak, dengan cara saya sendiri. Cara MU. Fahri mendekat. Aromanya, campuran parfum mahal dan keringat, memenuhi udara di sekitar Bima. Ini bukan cara, Nak. Ini namanya mengemis. Kau pikir dengan suara murahan itu kau layak disebut seniman? Kau cuma pengganggu yang berharap pada belas kasihan orang. Kata-kata itu menghujam seperti pisau. Bima menunduk, mencoba menahan air mata yang hendak keluar. Ini yang saya bisa, Pak. Yang kau bisa. Fahri menyeringai. Rasa frustrasinya mencapai puncak. Dia melangkah lebih dekat, hingga sepatu kulitnya yang mengilap hampir menyentuh kotak kayu tempat recehan Bima. Jangan beralasan. Lihat dirimu. Muda, kuat. Kenapa tidak cari kerja yang benar? Kenapa harus jadi sampah masyarakat seperti ini, mengotori trotoar dan memaksa orang mendengar suara sumbangmu? Saya tidak memaksa, Pak, bantah Bima, suaranya bergetar. Dan saya tidak minta belas kasihan. Saya menawarkan musik. Musik. Fahri mengeluarkan uang 100.000 dari dompetnya. Dengan gerakan dramatis, ia meremas-remas uang itu dan melemparkannya ke arah Bima. Uang itu jatuh menggelinding di trotoar, tidak masuk ke dalam kotak. Ini untuk musik MU. Sekarang ambil uangmu dan pergi dari sini. Cari kerja yang halal. Jangan jadi beban bagi kota ini. Bima memandangi uang yang tergeletak di tanah. Rasanya seperti martabatnya ikut diremukan dan dilempar bersamanya. Darahnya mendidih, tangannya mengepal. Tapi sekali lagi, wajah ibunya yang lemah muncul dalam benaknya. Dia membungkuk, perlahan mengambil uang itu. Dia tidak langsung memasukkannya ke kotak, melainkan membalutnya kembali hingga rapi. Terima kasih untuk sumbangannya, Pak, kata Bima, suaranya datar namun penuh harga diri. Tapi saya tidak butuh belas kasihan yang seperti ini. Saya seniman jalanan, bukan pengemis. Dengan gerakan tenang, ia mengulurkan tangan, mengembalikan uang yang telah diremas itu kepada Fahri. Fahri terkesima. Dia mengharapkan Bima akan memunguti uang itu dengan penuh rasa malu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Penolakan halus itu justru membuatnya semakin geram. Rasanya seperti tamparan. Bersyukurlah kau masih diberi. Hardiknya, menepuk tangan Bima yang mengulurkan uang, membuat uang itu kembali terjatuh. Tanpa menunggu respons lagi, Fahri berbalik dan berjalan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Bima yang berdiri terpaku, dengan uang 100.000 yang masih tergeletak di trotoar dan luka yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan oleh uang itu. Amarah Fahri sedikit terlampiaskan, tapi kekosongan di dadanya justru semakin dalam. Dan di kejauhan, seorang pria berjas yang telah mengamati seluruh kejadian itu dari dekat air mancur, menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Uang 100.000 yang diremas-remas itu tergeletak di antara retakan trotoar, bagaikan simbol penghinaan yang mengkristal. Bima berdiri membeku, menatap uang itu seakan-akan itu adalah seekor ular berbisa. Tangannya, yang baru saja menolak belas kasihan, itu masih terasa perih akibat tepisan tangan Fahri. Tapi rasa sakit yang lebih tajam bersemayam di dadanya, di sanubarinya yang paling dalam. Kata-kata Fahri, sampah masyarakat, suara sumbang, pengganggu, bergema dalam kepalanya seperti gema di gua yang gelap, masing-masing kata meninggalkan bekas luka yang dalam. Dasar pengamen. Sampah masyarakat. Suara sumbang. Ia memejamkan matanya, mencoba menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata. Napasnya tersengal-sengal. Di sekelilingnya, para pejalan kaki yang menyaksikan kejadian itu ada yang berbisik-bisik, ada yang menggeleng, tapi tak seorang pun yang berani membela. Mereka semua terpana oleh aura kemarahan dan kelas sosial yang dipancarkan Fahri. Seorang ibu-ibu yang tadi bersama anaknya mendekat dengan wajah penuh simpati. Sudah, Nak, jangan dipedulikan. Orang seperti itu, katanya,
Suaranya lirih. Bima mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Suaranya serak. Dia membungkuk. Tapi kali ini bukan untuk mengambil uang itu. Dia mengambil biolanya, memeluknya erat-erat, seakan mencari kekuatan dari satu-satunya harta benda yang berarti baginya. Tapi uangnya, nak 100.000, bisik ibu itu, menunjuk ke arah uang yang masih tergeletak. Bima memandang uang itu sekilas. Uang itu bisa membeli obat yang lebih baik untuk ibunya. Bisa membeli makan enak untuk adiknya. Tapi mengambilnya sekarang, setelah semua yang terjadi, terasa seperti menginjak-injak harga dirinya sendiri. Biarkan saja, Bu, jawab Bima dengan suara tegas, meski hancur di dalam. Uang itu bukan untuk saya. Itu pelampiasan amarahnya. Saya tidak mau dibayar untuk dihina. Dia memalingkan muka dari uang itu, seakan itu adalah sesuatu yang najis. Dengan tangan gemetar, ia mulai membereskan barang-barangnya. Ia meletakkan biola dengan hati-hati ke dalam tas usangnya, lalu mengambil kotak kayu berisi uang receh hasil keringatnya sepanjang malam. Seorang pemuda sekitar usia Bima, yang juga sering mengamen di area tersebut dengan gitar, mendekat. "Bim, kamu baik-baik saja?" tanya Rio, suaranya penuh khawatir. Bima mengangguk, mencoba menahan gejolak emosi di dadanya. "Biasa saja, Rio. Orang stres lagi cari pelampiasan." "Gila sih, Bim. Dia itu siapa? Sok kuasa banget. Lu harusnya lawan balik," geram Rio, tinjunya mengepal. Bima menghela napas panjang. "Lawan? Buat apa? Nanti kita yang dipukulin. Atau malah dilaporin ke Satpol PP. Kita ini, di sini. Posisi kita lemah, Rio." Ada kepahitan dalam ucapannya. Orang kayak gitu bisa hancurkan hidup kita dengan satu telepon. Lebih baik diam. "Tapi dia menghina lu sampai segitunya," bantah Rio. "Iya, dia menghina," kata Bima, matanya berkaca-kaca. "Tapi ibu selalu bilang, kata-kata orang hanya akan menyakiti kita kalau kita mengizinkannya. Biarkan musik kita yang bicara. Biarkan hati kita yang tetap bersih." Dia mengangkat tasnya, memasukkannya ke punggung. "Aku pulang dulu, Rio. Hari ini cukup." Rio memandangnya dengan sedih. "Uangnya cukup untuk obat ibumu." Bima melihat ke dalam kotak kayunya, menghitung recehan dengan cepat. "Hampir. Kurang sedikit. Tapi tidak apa-apa, besok bisa dicari lagi." Dia melirik sekali lagi ke arah uang 100.000 yang masih tergeletak di trotoar. Seorang anak gelandangan berlari mendekat, mengambil uang itu dengan cepat, lalu kabur. Bima hanya bisa memandangnya. Mungkin itu rezeki anak itu, pikirnya. Baginya, uang itu sudah ternoda. Dengan langkah berat, Bima berjalan menjauhi tempat itu. Setiap langkahnya terasa seperti mengangkut beban yang sangat berat. Penghinaan Fahri tidak hanya menyakitinya, tetapi juga menggoyahkan keyakinannya. Apakah ia memang hanya sampah masyarakat? Apakah usahanya selama ini sia-sia? Apakah lebih baik ia menyerah saja, mencari pekerjaan sebagai kuli bangunan atau office boy seperti yang sering orang katakan? Tapi ketika ia tiba di halte bus dan melihat wajahnya yang lesu terpantul di kaca jendela, ia melihat sesuatu yang lain. Ia melihat ketegaran di matanya sendiri. Ia melihat warisan ayahnya di biola yang ia pangku. Ia melihat tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga. "Tidak," bisiknya pada bayangannya sendiri di kaca. "Aku bukan sampah. Aku adalah Bima, seorang musisi jalanan. Aku menghidupi keluargaku dengan caraku. Dengan seni. Dan itu tidak salah." Namun, keyakinan itu tidak serta-merta menghapus lukanya. Luka itu masih segar, masih perih. Dan saat ia naik bus yang penuh dengan penatnya hari, air mata yang selama ia tahan akhirnya tumpah juga, mengalir diam DDI di antara kerumunan orang asing yang tidak peduli. Getaran bus yang kasar seakan mengguncang luka di hatinya, mengingatkannya bahwa di kota sebesar Jakarta, seorang pengamen dan hancurnya harga diri adalah hal yang terlalu biasa untuk diperhatikan. Tapi bagi Bima, malam ini adalah malam di mana ia mempertanyakan segalanya. Mimpinya, jalurnya, dan nilainya sebagai seorang manusia.
Bus kota yang reot melaju dengan hentakan-hentakan kasar, mengguncang tubuh kurus Bima yang duduk di bangku paling belakang. Dia memeluk erat tas berisi biolanya, menjadikannya semacam perisai dari dunia luar yang tiba-tiba terasa begitu kejam. Pipinya yang masih basah oleh air mata kini diusapnya kasar dengan lengan baju. Dia malu pada dirinya sendiri karena menangis. Tapi lebih dari itu, dia marah. Marah pada pria bermobil mewah itu, marah pada ketidakadilan, dan marah pada dirinya yang tidak bisa membela diri. Kau pikir dengan suara sumbang itu kau bisa menghargai seni? Dasar pengamen. Sampah masyarakat. Setiap kata seperti palu godam yang terus-menerus menghantam benaknya. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di luar jendela. Setiap lampu seolah menyimpan kehidupan yang lebih mudah, lebih dihargai daripada hidupnya. Setelah perjalanan hampir 1 jam, bus akhirnya berhenti di ujung sebuah kawasan kumuh yang berbatasan dengan rel kereta. Langkah Bima terasa berat saat turun. Bau anyir kali bercampur dengan aroma masakan sederhana memenuhi udaranya yang sudah biasa. Dia berjalan menyusuri gang sempit yang becek, melewati rumah-rumah petak berhimpitan. Saat mendekati sebuah gubuk semi permanen yang paling ujung, terdengar suara batuk-batuk parau dari dalam. Itu adalah suara ibunya. Dadanya langsung merasa sesak. Rasa bersalah yang tiba-tiba menyergap. Apakah penghinaan yang ia terima tadi adalah konsekuensi dari pilihannya untuk tetap mengamen daripada mencari pekerjaan yang halal? Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mendorong pintu kayu yang reot. Bima, kamu? Suara lemah ibunya, Ibu Sari, terdengar dari balik tirai kain yang memisahkan ruangan. Iya, Bu. Saya pulang, jawab Bima, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Dia meletakkan tasnya dan menghampiri tempat tidur ibunya. Di bawah cahaya lampu neon 5 watt yang redup, wajah Ibu Sari tampak pucat dan lebih kurus dari biasanya. Di sudut ruangan, adiknya, Seli, 15, sedang asyik mengerjakan PR di atas kardus yang berfungsi sebagai meja. Kok wajahmu pucat sekali? Nak, ada apa? Tanya Ibu Sari dengan naluri keibuan yang tajam, sambil duduk susah payah. Bima menggigit bibirnya. Dia ingin bercerita, ingin meluapkan segala kekesalan dan rasa sakitnya. Tapi melihat kondisi ibunya yang lemah, dia menahan diri. Tidak ada, Bu. Cuma capek saja, jawabnya, memaksakan senyum. Jangan bohong sama ibu, desak Ibu Sari, matanya menatap tajam. Ibu tahu ada yang tidak beres. Uangnya cukup untuk obat. Bima mengeluarkan kotak kayunya dari tas. Dengan hati-hati, dia menghitung recehan di depan ibunya. Ini, untuk obat ibu kurang 15.000, Bu. Tapi untuk makan malam kita cukup. Besok saya cari lagi yang lebih banyak. Ibu Sari menghela napas, wajahnya murung. Sudah, Nak. Ibu tidak minum obat dulu malam ini. Tidak apa-apa. Yang penting kalian berdua makan. Mana bisa, Bu? Bantah Bima, suaranya sedikit bergetar. Batuk ibu semakin menjadi-jadi. Ini uangnya, Seli. Dia memberikan sejumlah uang receh pada adiknya. Beli nasi bungkus dan air putih di warung Bumin. Sisa uangnya simpan saja. Seli mengangguk patuh dan segera beranjak pergi. Setelah adiknya pergi, Ibu Sari menarik tangan Bima. Sekarang, cerita. Apa yang terjadi? Di bawah tatapan lembut namun penuh kekhawatiran ibunya, pertahanan Bima akhirnya runtuh. Air matanya yang sudah ditahan sejak tadi akhirnya meluap. Dengan suara terisak-isak, dia menceritakan segalanya. Tentang pria berdasi yang marah-marah, tentang penghinaan yang dilontarkan, tentang uang 100.000 yang diremas-remas dan dilempar ke arahnya. Dan dia bilang saya sampah masyarakat, Bu. Ucap Bima, suaranya parau. Dia bilang suara saya sumbang, bahwa saya hanya pengganggu. Dia menyuruh saya cari kerja yang halal. Ibu Sari mendengarkan dengan wajah yang semakin berubah. Bukan marah, tapi sedih. Sangat sedih. Dia menarik tubuh Bima yang gemetar ke dalam pelukannya, seperti saat Bima masih kecil. Oh, anakku, bisik Ibu Sari, sambil membelai rambut Bima. Ibu tahu sakitnya. Ibu sering mengalaminya dulu, ketika ibu jualan koran di halte.
Tapi kenapa, Bu? Kenapa mereka bisa seenaknya menghina kita? Apa karena kita miskin? Tanya Bima, suaranya tertahan. Bima, dengarkan Ibu. Ibu Sari memegang pundak Bima, memandanginya langsung ke mata. Orang seperti itu, dia tidak marah padamu. Tidak marah, tapi dia marah pada dunianya. Nak, pada hidupnya sendiri. Kamu hanya kebetulan ada di sana, menjadi sasaran empuk untuk meluapkan segala kekesalannya. Ibu Sari mengusap air mata di pipi Bima. Kata-katanya yang keji itu bukan tentang kamu. Itu adalah cermin dari kekacauan di dalam hatinya sendiri. Bima mendengarkan, mencerna kata-kata ibunya. Ibu selalu bilang, kesabaran adalah perisai orang yang tak punya apa-apa. Tapi ibu tambahkan sekarang, memaafkan adalah senjata rahasia kita. Memaafkan? Tapi Bu, dia menghina segalanya tentang saya. Tentang musik. Tentang harga diri. Protes Bima. Iya, Ibu tahu. Tapi lihat Ibu. Ibu Sari batuk-batuk kecil. Hidup Ibu penuh dengan orang-orang seperti itu. Apakah Ibu membalas? Karena membalas hanya akan membuat kita sama rendahnya dengan mereka. Biarkan musikmu lah yang membalas. Nak, biarkan kebaikan hatimu yang menjawab. Suatu saat nanti, orang seperti itu akan menghadapi konsekuensi atas perbuatannya sendiri. Percayalah pada Ibu. Bima memandangi wajah ibunya yang bijaksana meski dalam penderitaan. Pelan-pelan, amarah dalam hatinya mulai mereda, digantikan oleh sebuah pemahaman baru. Mungkin ibunya benar. Pria itu terlalu bersemangat, terlalu personal dalam penghinaannya. Seolah ada sesuatu yang lebih besar yang menggerakkannya. Jadi, saya harus bagaimana, Bu? Kamu tetap main biola. Nak, besok, kamu kembali ke tempat itu. Mainkan lagu yang lebih indah lagi. Tunjukkan padanya bahwa kamu bukan apa yang dia katakan. Kamu adalah Bima, musisi jalanan yang berbakat dan punya harga diri. Itu balasan terbaik yang bisa kau berikan. Seli kembali dengan nasi bungkus. Keluarga kecil itu lalu makan malam dalam hening, hanya diselingi batuk-batuk Ibu Sari. Tapi di hati Bima, sesuatu telah berubah. Penghinaan itu masih perih, tapi kini ada sebuah tekad yang mengkristal. Dia akan membuktikan bahwa jalurnya tidak salah, bahwa seni, dalam bentuk apapun, punya nilai. Dan bahwa kesabaran serta maaf ibunya adalah kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada amarah sesaat pria berdasi itu. Malam itu, sebelum tidur, Bima berjanji pada dirinya sendiri, besok, dia akan kembali. Dan dia akan memainkan lagu terindah yang pernah ada. Sementara Bima mendapatkan penghiburan dalam pelukan ibunya, Fahri masih berdiri kaku di trotoar yang sama, napasnya tersengal-sengal bagai banteng yang kecapaian. Pelepasan emosi yang brutal terhadap pemuda pengamen itu memberikan kepuasan sesaat, seperti gelombang adrenalin yang membanjiri sistemnya. Tapi begitu amarahnya reda, yang tersisa hanyalah rasa hampa yang lebih dalam dan getaran halus di tangannya. Dia merasa kotor. Dia menatap tangan kosongnya, tangan yang baru saja menepis uluran Bima dengan kasar. Ada sesuatu dalam tatapan si pengamen tadi, bukan ketakutan atau kepatuhan yang ia harapkan, melainkan sebuah ketenangan yang dalam, sebuah martabat yang tidak tergoyahkan, yang justru membuatnya merasa kecil. Perasaan itu menusuk lebih dalam daripada segala krisis keuangan yang ia hadapi. Bodoh, gumamnya pada diri sendiri, suaranya parau. Beres-beres saja sama pengamen. Dia membalikan badan, bermaksud kembali ke mobilnya, ke kehidupan lamanya yang sudah hancur berantakan. Tapi langkahnya tertahan saat ponsel di saku jasnya bergetar lagi. Bukan dering biasa, melainkan nada khusus yang ia setel untuk satu orang, istrinya, Maya. Dia menghela napas berat. Bagaimana mungkin ia harus memberitahu Maya? Bagaimana cara menjelaskan bahwa kehidupan mewah mereka, liburan ke Paris, sekolah anak-anak di Singapura, tas-tas Hermes dan jam Rolex, semuanya akan lenyap dalam semalam? Dia mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Maya. Fahri, kamu di mana? Aku sudah telepon berkali-kali. Suara Maya di seberang terdengar cemas, tapi masih dengan nada manja yang biasa.
Aku baru saja lihat tas Birkin Limited Edition yang kita incar akhirnya available. Tapi katanya cuma sampai besok pagi. Bayarnya pakai kartu KUROP perusahaannya. Sayang, aku janji ini yang terakhir untuk tahun ini. Setiap kata seperti pukulan telak. Fahri memejamkan mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Dia bersandar pada bodi mobil Mercedesnya, merasa seluruh kekuatannya mengalir pergi. Maya, ucapnya, suaranya serak. Kita perlu bicara. Bicara apa? Kamu baik-baik saja, Fah? Suaramu aneh. Maya terdengar bingung. Maya, dengarkan aku. Fahri memotong, mencoba membuat suaranya tegas. Ada masalah besar dengan perusahaan. Masalah? Masalah apa? Kamu kan selalu bisa menyelesaikan masalah, Fah. Maya masih polos, tidak menyadari badai yang datang. Tidak kali ini, Maya. Ini berbeda. Fahri menarik napas dalam. Hendra mengkhianati kita. Dia menggelapkan uang perusahaan. Sangat banyak. Dia bisa mendengar Maya terdiam di seberang. Banyak seperti apa? Tanya Maya akhirnya, suaranya lebih kecil. Hampir 1,2 triliun, Maya. 1,2 triliun, teriak Maya, histeris. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kamu pasti bercanda, Fahri. Aku tidak bercanda, Maya. Bank menarik semua kredit. Investor kabur. Perusahaan kita bangkrut. Kata terakhir itu diucapkannya dengan susah payah, bagai mengakui kegagalan terbesarnya. Dia bisa mendengar isak tangis Maya di seberang. Ida, apa yang akan terjadi pada kita? Pada anak-anak? Arka dan Nisha masih di sekolah. Biaya hidup kita, rumah, mobil. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Fahri menutup matanya, merasa seperti tenggelam. Kita mungkin harus menjual beberapa aset. Rumah di Pondok Indah, mobil-mobil, mungkin juga apartemen di Singapura. Jual? Teriak Maya, sekarang dengan nada panik. Tidak, itu tidak bisa. Itu rumah kita. Aku tidak akan pernah. Maya, potong Fahri, suaranya meninggi untuk pertama kalinya pada istrinya. Kita tidak punya pilihan. Kita bangkrut. Apakah kamu mengerti artinya? Bangkrut. Tidak ada lagi uang. Tidak ada lagi perusahaan. Tidak ada lagi gaya hidup mewah. Dia mendengar Maya terisak-isak. Shock. Percakapan mereka selama ini tidak pernah seperti ini. Fahri selalu menjadi penyelesai masalah, pelindung, yang memberikan segalanya. Tapi tas Birkin itu, bisik Maya, seolah tidak bisa memproses hal lain. Fahri hampir tertawa getir. Lupakan tas itu, Maya. Lupakan semuanya. Aku harus pergi. Aku harus mencari solusi. Solusi apa? Kamu bilang sendiri tidak ada solusi. Aku tidak tahu, raung Fahri, kehilangan kesabaran. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa hanya menyerah. Dia memutuskan sambungan telepon tanpa pamit, melemparkan ponselnya ke jok mobil. Tubuhnya gemetar, tidak hanya karena berita bangkrut, tapi karena konfrontasi dengan istrinya. Dunianya yang sempurna, yang ia bangun dengan susah payah, benar-benar runtuh dalam satu malam. Istri yang ia manjakan, anak-anak yang ia beri segalanya, perusahaan yang ia banggakan, semuanya hancur. Dia menatap mal megah di depannya, tempat orang-orang dengan kehidupan normal berbelanja, tertawa, tanpa tahu bahwa seorang raja baru saja turun dari tahtanya. Dan di sudut matanya, ia melihat tempat di mana si pengamen tadi berdiri. Pemuda itu, dengan segala kekurangannya, setidaknya masih memiliki harga diri yang utuh. Sedangkan Fahri, dia merasa telah kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya sendiri saat ia menghina orang yang tidak bersalah hanya untuk meluapkan amarah. Dengan langkah gontai, ia masuk ke dalam mobilnya. Kursi kulit yang empuk terasa seperti kursi listrik.
Dashboard yang berkilauan mengejeknya. Dia menyalakan mesin, tapi tidak tahu harus kemana. Pulang? Menghadapi Maya yang histeris? Ke kantor? Menghadapi kekacauan yang sudah tidak bisa ia kendalikan? Dia menunduk, menyandarkan kepalanya di setir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fahri, sang Raja Wali dari Sudirman, merasa benar-benar sendirian, terpojok, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan dalam keputusasiannya, bayangan tatapan tenang si pengamen tadi justru yang paling menghantuinya. Sebuah pengingat akan ketenangan dan martabat yang telah ia korbankan demi kesombongan dan ambisinya. Keesokan harinya, Bima berdiri di trotoar yang sama. Matahari pagi menyinari wajahnya yang tegas. Ada perbedaan sikap dalam dirinya, sebuah tekad baja yang terbentuk setelah percakapan dengan ibunya. Biola di tangannya terasa lebih ringan, hatinya lebih lapang meski luka akibat penghinaan kemarin masih terasa. Dia tidak langsung memainkan lagu. Dia membersihkan area kecil di sekitarnya dengan sapu kecil, mengatur posisi kotak kayunya dengan rapi, seolah sedang mempersiapkan panggung konser yang sesungguhnya. Beberapa pedagang kaki lima yang sudah mengenalnya melambai, dan Bima membalas dengan senyuman tulus. Hari ini, dia akan membuktikan sesuatu, bukan pada pria sombong itu, tapi pada dirinya sendiri. Sementara itu, di lantai dasar mal yang sama, Mr. Willem Andersen sedang duduk di kafe mewah sambil menikmati kopi Etiopianya. Pria berusia 60 tahun asal Belanda ini adalah seorang kolektor seni dan investor yang sangat dihormati di kalangan elit. Matanya yang biru tajam seringkali mampu melihat keindahan di tempat yang tidak terduga. Hari ini, dia sedang menunggu meeting dengan seorang kurator galeri, tapi hatinya merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal. Dia ingat, semalam, saat berjalan ke mobilnya, dia menyaksikan sebuah adegan yang membuatnya tidak nyaman. Seorang pria Indonesia berdasi marah-marah pada seorang pemuda pengamen. Yang lebih mengejutkannya, dia sempat mendengar sepenggal melodi yang dimainkan pemuda itu sebelum diinterupsi. Sebuah melodi yang sederhana namun penuh perasaan, memainkan senar-senar hatinya. Masih muda, tapi punya depth yang luar biasa, gumamnya dalam bahasa Belanda. Karena penasarannya, Mr. Andersen memutuskan untuk membatalkan meetingnya dan mencari pemuda pengamen itu. Dan sekarang, dari balik kaca kafe, dia melihat Bima sedang mempersiapkan diri. Dengan langkah tenang, Mr. Andersen mendekat. Dia tidak ingin mengganggu, hanya ingin mendengarkan. Dia berdiri di dekat air mancur, sekitar 10 meter dari Bima, menyamar sebagai pejalan kaki biasa yang sedang beristirahat. Bima, yang tidak menyadari kehadiran sang kolektor, menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat biolanya, menempatkannya di bahu dengan gerakan penuh hormat, seolah sedang memegang benda paling berharga di dunia. Busur di tangannya mulai bergerak. Dia tidak memainkan lagu klasik biasa. Dia memainkan sebuah komposisi orisinalnya sendiri, yang terinspirasi oleh kehidupan di pinggiran rel kereta, deru kereta yang lewat, tangis anak kecil kelaparan, tawa riang saat mendapat rezeki lebih, dan doa-doa seorang ibu untuk anaknya. Setiap nada adalah cerita, setiap jeda adalah harapan. Mr. Andersen terpaku. Dia menutup matanya, membiarkan musik itu membawanya. Ini bukan sekadar permainan biola, ini adalah jiwa yang berbicara melalui musik. Kekuatan emosinya begitu mentah, begitu jujur, begitu nyata. Berbeda dengan segala pertunjukan konser megah yang pernah ia saksikan. Saat lagu berakhir, Mr. Andersen bertepuk tangan pelan. Bima terkejut, menoleh ke arah sumber suara. Dia melihat seorang pria tua berkulit putih dengan jas yang rapi mendekatnya. Luar biasa, young man, ucap Mr. Andersen dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih, meski dengan aksen Belanda yang kental. Sangat mengagumkan. Bima sedikit gugup. Terima kasih, Tuan. Boleh saya tahu, itu lagu siapa? Saya tidak mengenalinya, tapi sangat powerful. Itu, karangan saya sendiri, Tuan, jawab Bima, sedikit malu. Saya namai, Getaran Rel. Karanganmu sendiri? Mr. Andersen mengangkat alis, impreset. Bisa ceritakan inspirasinya? Bima, yang jarang sekali ditanya seperti ini, merasa dihargai. Dengan antusias, dia bercerita tentang kehidupan di pinggiran rel, tentang ibunya yang sakit-sakit, tentang perjuangan sehari-hari. Dia bercerita dengan mata yang berbinar,
menunjukkan bahwa di balik kemiskinannya, ada kebanggaan akan kehidupan yang dijalaninya. Mr. Andersen mendengarkan dengan saksama. Di matanya, dia tidak hanya melihat seorang pengamen, tapi seorang seniman sejati. "Bima, namamu Bima, kan?" tanya Mr. Andersen setelah Bima selesai bercerita. Bima mengangguk. Heran pria asing itu tahu namanya. "Saya Willem Andersen. Saya seorang kolektor seni dari Amsterdam." Bima membungkuk hormat. "Senang bertemu Anda, Tuan Andersen." "Bima, saya akan jujur," kata Mr. Andersen, serius. "Bakatmu terlalu besar untuk hanya berada di sini. Musikmu punya jiwa, sesuatu yang langka. Saya tertarik untuk memproduksi musikmu. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Bima terkesima. Matanya membelalak. Memproduksi musik saya? Tapi, saya hanya pemain jalanan, Tuan." "Justru itulah kekuatanmu," sahut Mr. Andersen. "Kamu autentik, kamu nyata. Di dunia yang penuh dengan rekayasa, suaramu adalah angin segar. Saya yakin karya-karyamu bisa go international." Bima masih tidak percaya. Ini seperti mimpi. Tapi kemudian, ingatannya kembali pada penghinaan Fahri kemarin. Suara sumbang, sampah masyarakat. Dan sekarang, seorang kolektor seni internasional justru memujinya. "Tuan saya tidak tahu harus berkata apa," gumam Bima. Ini kejutan besar." "Saya mengerti," kata Mr. Andersen dengan pengertian. "Kamu tidak perlu jawab sekarang. Ini kartu saya. Hubungi saya besok. Kita bisa bertemu lagi, membicarakan detailnya." Dia mengulurkan kartu nama elegan. Bima menerimanya dengan tangan gemetar, seolah kartu itu terbuat dari emas. "Terima kasih, Tuan Andersen. Terima kasih banyak," ucap Bima, hampir menangis. Saat Mr. Andersen berbalik untuk pergi, dari kejauhan, sepasang mata mengamati mereka dengan intens. Itu adalah Fahri. Dia baru saja turun dari mobilnya, bermaksud untuk, entah mengapa, mencari si pengamen yang dihinanya kemarin. Mungkin untuk meminta maaf, mungkin hanya untuk memastikan bahwa dirinya masih lebih tinggi. Tapi yang dia saksikan justru membuat darahnya mendidih. Mr. Willem Andersen, investor yang selama seminggu ini berusaha ditinjaknya tanpa hasil, justru sedang berbincang akrab dengan si pengamen. Dan dari raut wajah Mr. Andersen, dia bisa melihat kekaguman yang tulus. Fahri berdiri terpaku, menyaksikan Mr. Andersen memberikan kartu nama pada Bima. Hancur sudah sisa-sisa harga dirinya. Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaannya justru sedang terpikat pada orang yang paling ia remehkan. Ironi hidup yang begitu kejam. Bima memandangi kartu nama elegan di tangannya. Kertas tebal itu terasa asing di antara jari-jarinya yang kasar. Tulisan, "Willem Andersen, Art Collector Investor," seakan berpendar, membawanya ke dunia yang sama sekali berbeda dari realitasnya. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara rasa tidak percaya dan harapan yang membumbung tinggi. Dia masih terpaku di tempatnya ketika Fahri mendekat dengan langkah berat. Wajah Fahri tampak sembab. Mata yang kemarin penuh amarah kini kosong dan lesu. Pakaiannya yang biasanya necis terlihat kusut, seolah dia tidak berganti pakaian sejak semalam. "Bima," panggil Fahri, suaranya serak. Bima terkejut, menoleh dan melihat pria yang menghinanya kemarin. Secara refleks, tubuhnya menegang. Tapi yang dia lihat bukan lagi seorang raja bisnis yang angkuh, melainkan seorang pria yang tampak hancur. Pak Fahri," sahut Bima, ragu-ragu. Fahri mengangguk. Matanya tidak berani menatap langsung. Saya lihat tadi kamu berbicara dengan Mr. Andersen." "Iya, Pak," jawab Bima singkat, masih waspada. "Bisa saya tahu apa yang dia katakan?" tanya Fahri, mencoba menyembunyikan keputusasaannya. Bima memandangi kartu nama di tangannya. Ada bagian dari dirinya yang ingin menyombongkan diri, membalas penghinaan kemarin. Tapi ingat pesan ibunya, biarkan kebaikan hatimu yang menjawab. "Dia menawarkan untuk memproduksi musik saya, Pak," jawab Bima jujur. Katanya, "Karya saya punya jiwa." Fahri tertawa getir, menggeleng-gelengkan kepala.
Ironis, sungguh ironis. Bisa dijelaskan, Pak? Tanya Bima penasaran. Emer Andersen. Fahri menarik napas dalam. Dia adalah satu-satunya harapan saya untuk menyelamatkan perusahaan saya. Selama seminggu saya mencoba meyakinkannya, menjilat, menawarkan segala macam proposal, tapi dia selalu menolak. Dan sekarang, dia menatap Bima, dia justru mendatangi kamu, seorang-seorang. Dia berhenti, tidak mau mengulang kata-kata penghinaannya. Bima memahami. Sekarang dia mengerti mengapa pria ini begitu marah kemarin. Bukan sekadar masalah pribadi, tapi ada beban yang jauh lebih besar. Saya mengerti, Pak, kata Bima lembut. Tapi kenapa Bapak memberitahu saya ini? Fahri menatap Bima, dan untuk pertama kalinya, dia melihat pemuda ini sebagai sesama manusia, bukan sekadar objek pelampiasan amarah. Karena Fahri ragu, tapi kemudian terus terang, saya ingin meminta bantuanmu. Bima terkejut. Bantuan saya? Tapi saya hanya pengamen. Pak, kata Bapak kemarin, saya sampah masyarakat. Fahri menunduk, malu. Saya tahu. Kata-kata saya kemarin keji. Tidak termaafkan. Tapi tolong, perusahaan saya, itu bukan hanya tentang saya. Ada ratusan karyawan di dalamnya, dengan keluarga yang bergantung pada gaji mereka. Jika perusahaan benar-benar bangkrut. Bima mendengarkan, hatinya tersentuh. Dia ingat ayahnya dulu, yang juga seorang karyawan yang di-PHK saat krisis dan akhirnya memilih menjadi musisi jalanan. Dia tahu betapa pahitnya kehilangan pekerjaan. Tapi apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya tidak punya uang. Saya bahkan tidak punya senar lengkap untuk biola saya. Bicaralah pada Emer Andersen, pinta Fahri, suaranya mendesak. Katakan padanya untuk memberi saya kesempatan. Dia jelas tertarik padamu. Mungkin dia akan mendengarkanmu. Bima memandangi Fahri yang kini tampak begitu rapuh. Kemarin, pria ini bersikap seperti dewa yang turun dari Olympus. Hari ini, dia bersimpuh, secara metaforis, di hadapannya. Pak Fahri, kata Bima setelah berpikir sejenak. Saya akan jujur. Saya tidak nyaman dengan ini. Ini terasa seperti memanfaatkan situasi. Fahri mengangguk, memahami. Saya tahu, tapi saya tidak punya pilihan lain. Bapak salah, bantah Bima dengan lembut tapi tegas. Selalu ada pilihan. Kemarin, Bapak memilih untuk menghina saya. Hari ini, Bapak memilih untuk meminta bantuan. Besok, Bapak bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik, terlepas dari apa yang terjadi pada perusahaan Bapak. Kata-kata Bima itu sederhana, tapi bagi Fahri, bagai petir di siang bolong. Dia terdiam, memproses maknanya. Jadi, kamu tidak mau membantu saya? Tanya Fahri akhirnya, putus asa. Saya tidak bilang begitu, jawab Bima. Saya akan bicara pada Emer Andersen. Tapi bukan untuk meminta dia menolong Bapak. Tapi untuk menceritakan bahwa di balik kesombongan Bapak, mungkin masih ada hal baik yang layak diselamatkan. Keputusannya tetap ada di tangan dia. Fahri menghela napas lega, tapi juga merasa malu. Pemuda miskin ini, yang kemarin ia hina, justru menunjukkan kebijaksanaan dan keluhuran budi yang tidak dimilikinya. Terima kasih, Bima, ucap Fahri, tulus. Dan sekali lagi, maafkan saya. Untuk semuanya. Bima mengangguk. Saya sudah memaafkan Bapak, Pak Fahri. Ibu saya bilang, menyimpan dendam hanya akan meracuni hati sendiri. Percakapan mereka terputus ketika ponsel Bima berdering. Sebuah ponsel tua yang layarnya sudah retak. Dia mengangkatnya. Halo, Ibu, ada apa? Wajah Bima tiba-tiba berubah pucat. Ibu dibawa ke RS? Saya segera ke sana. Dia menutup telepon, tangan gemetar. Ada apa? Tanya Fahri khawatir. Fahri menunduk, malu. Iya, dan saya di sini untuk memperbaiki kesalahan saya. Emer Andersen mengangkat alis, penasaran. Oh, saya tahu Anda tertarik dengan bakat Bima.
Dan saya tahu perusahaan saya sudah tidak ada harapan, kata Fahri jujur. Tapi bisakah Anda memberi saya waktu 5 menit? Bukan untuk membicarakan proposal bisnis, tapi untuk menceritakan sesuatu yang lebih penting. Mr. Andersen, yang terkesan dengan ketulusan Fahri, mengangguk. Mereka duduk di bangku taman dekat air mancur. Fahri menceritakan segalanya. Keruntuhan perusahaannya, pengkhianatan Hendra, dan yang terpenting, transformasi yang dialaminya setelah bertemu Bima. Dia menceritakan tentang ibu Sari yang sakit, tentang perjuangan Bima, dan tentang malam di rumah sakit. Saya menyadari sesuatu, Mr. Andersen, ucap Fahri, matanya berkaca-kaca. Selama ini, saya membangun kerajaan dari pasir. Sombong, angkuh, dan menganggap rendah orang seperti Bima. Tapi kemarin, saya melihat ketegaran sejati. Saya melihat seni sejati. Dan saya belajar makna hidup yang sesungguhnya. Mr. Andersen mendengarkan dengan serius. Jadi, apa yang Anda inginkan dari saya sekarang? Bukan untuk perusahaan saya, jawab Fahri tegas. Tapi untuk Bima. Bakatnya terlalu berharga untuk disia-siakan. Dan saya ingin Anda menjadi saksi. Dia berdiri, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya. Di tengah keramaian orang yang lalu lalang, di atas trotoar yang sama di mana dia pernah menghina Bima, Fahri menjatuhkan diri berlutut, lalu membungkukkan badannya sampai dahinya menyentuh pavemen. Saya, Fahri, mohon maaf pada Bima. Mohon maaf pada semua orang yang pernah saya rendahkan. Teriaknya, suaranya pecah oleh isakan. Orang-orang berhenti, terpana. Beberapa mengambil ponsel mereka, merekam adegan tak terduga ini. Mr. Andersen hanya mengangguk pelan, kagum pada kerendahan hati yang luar biasa ini. Tepat saat itu, Bima muncul dari sudut jalan. Wajahnya pucat dan lelah setelah semalaman di rumah sakit. Tapi begitu melihat Fahri bersujud di trotoar, matanya membelalak. Pak Fahri, apa yang terjadi? Fahri mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras. Bima, saya tidak layak meminta maaf. Tapi tolong, terimalah permintaan maaf saya. Untuk semuanya. Untuk penghinaan, untuk kesombongan, untuk segala sesuatu. Bima terkesima. Dia melihat sekeliling, pada orang-orang yang berkumpul, pada Mr. Andersen yang berdiri tenang. Lalu dia melihat Fahri, seorang CEO yang dulu begitu angkuh, kini bersujud di hadapannya dengan tulus. Dia berjalan mendekat, lalu membungkuk, membantu Fahri berdiri. Tidak perlu seperti ini, Pak. Saya sudah memaafkan Bapak. Tapi saya harus melakukan ini, sanggah Fahri, masih terisak. Saya harus menunjukkan pada dunia bahwa saya sadar akan kesalahan saya. Mr. Andersen mendekat. Bima, saya menyaksikan semuanya. Dan saya ingin tahu, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bima memandangi kedua pria itu. Saya harus kembali ke rumah sakit. Ibu saya masih kritis. Tapi, dia menatap Fahri. Saya punya ide. Sebuah proposal yang mungkin bisa menyelamatkan perusahaan Pak Fahri. Kedua pria itu terkejut. Jelaskan, pinta Mr. Andersen penasaran. Grup Surya Kencana punya divisi entertainment, kan? Tanya Bima pada Fahri yang mengangguk. Bagaimana jika kita membuat proyek kolaborasi? Album amal untuk biaya pengobatan anak-anak tidak mampu, dengan saya sebagai artis utamanya. Semua keuntungan disumbangkan, dan perusahaan bisa mendapatkan positif exposure. Fahri dan Mr. Andersen saling memandang, kagum dengan kedewasaan pemikiran Bima. Tapi, itu tidak akan menyelamatkan perusahaan saya dari kebangkrutan, bantah Fahri lembut. Bukan itu tujuannya, jawab Bima. Tapi untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini masih punya hati. Bahwa kita bisa bangkit dengan cara yang berbeda. Dengan membuat sesuatu yang bermakna. Mr. Andersen tersenyum lebar. Brilian. Inilah yang selama ini saya cari. Sebuah bisnis dengan jiwa. Fahri, jika Anda setuju dengan ide ini, saya bersedia investasi. Bukan untuk menyelamatkan perusahaan lama Anda, tapi untuk membangun yang baru. Perusahaan yang tidak hanya mengejar profit, tapi juga purpose. Fahri berdiri terdiam, tercengang.
Solusi yang selama ini ia cari dengan segala kecerdasan bisnisnya, justru datang dari seorang pemuda pengamen dengan hati yang bersih. Bima, gumannya, masih tidak percaya. Kamu mau bekerja sama dengan saya? Setelah semua yang saya lakukan. Bima tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak ibunya dirawat. Ibu saya bilang, orang yang berubah harus diberi kesempatan. Dan saya percaya, Bapak sudah berubah. Di trotoar yang sama di mana penghinaan terjadi, kini berdiri 3 orang dari dunia yang berbeda. Seorang CEO yang bangkrut, seorang kolektor internasional, dan seorang pengamen muda, bersatu oleh sebuah visi baru. Getaran biola Bima tidak hanya mengguncang tahta Fahri, tapi telah menciptakan fondasi untuk sesuatu yang lebih baik. Dan bagi Fahri, sujudnya di atas trotoar itu bukanlah sebuah kehinaan, melainkan awal dari kebangkitannya yang sejati. Suasana di trotoar depan mal itu berubah total. Kerumunan yang awalnya penasaran kini menyaksikan sebuah rekonsiliasi yang jarang terjadi. Beberapa orang bahkan bertepuk tangan, tersentuh oleh transformasi yang mereka saksikan. Tapi bagi Bima, semua perhatian itu tidak penting. Matanya masih memancarkan kelelahan yang dalam setelah semalaman berjaga di rumah sakit. Pak Fahri, tolong bangun, pinta Bima sekali lagi, suaranya lembut namun tegas. Ini bukan caranya. Fahri akhirnya bangkit. Wajahnya basah oleh air mata. Tapi saya harus melakukan ini, Bima. Saya harus menunjukkan penyesalan saya yang sesungguhnya. Penyesalan yang sesungguhnya tidak butuh penonton, Pak, jawab Bima dengan bijaksana. Penyesalan yang sesungguhnya terlihat dari tindakan selanjutnya, bukan dari seberapa rendah kita membungkuk di depan umum. M.R. Andersen mengangguk-angguk, kagum dengan kematangan Bima. Pemuda ini benar, Fahri. Yang penting adalah apa yang akan kau lakukan setelah ini. Fahri mengusap air matanya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Kamu benar. Keduanya benar. Dia menarik napas dalam. Bima, proposalmu tadi, tentang album amal itu, bukan untuk menyelamatkan perusahaan Bapak, sela Bima cepat. Tapi untuk memberi kesempatan pada saya membuktikan bahwa musik saya memang punya nilai. Dan jika bisa sekaligus membantu orang lain yang membutuhkan, kenapa tidak? Tapi bagaimana dengan ibumu? Tanya Fahri khawatir. Dia masih di rumah sakit. Kamu butuh uang untuk pengobatannya. Bima menunduk. Wajahnya kembali muram. Iya. Tapi saya tidak mau menerima uang yang bukan hak saya. Saya ingin menghasilkan uang itu dengan karya saya, dengan cara yang benar. M.R. Andersen mengeluarkan ponselnya. Bagaimana jika kita mulai sekarang juga? Saya bisa hubungi studio rekaman. Kita bisa mulai proses produksi minggu ini. Saya akan biayai semua produksi awal, dan semua keuntungan akan masuk ke yayasan nantinya. Tunggu, Fahri menyela. Biaya pengobatan Ibu Sari harus dipisahkan. Itu adalah tanggung jawab pribadi saya, sebagai bagian dari permintaan maaf saya. Bima tampak ragu. Tapi Pak Fahri, perusahaan Bapak sedang. Perusahaan saya sudah bangkrut, Bima, kata Fahri dengan tegas, tapi kali ini tanpa keputusasaan. Tapi saya masih punya sedikit tabungan pribadi. Dan saya memilih untuk menggunakan tabungan itu untuk sesuatu yang benar. Untuk menebus kesalahan saya. M.R. Andersen meletakkan tangan di pundak Bima. Terimalah, Bima. Terkadang, menerima bantuan juga butuh keberanian. Bima memandangi kedua pria itu. Di satu sisi, prinsipnya yang kuat untuk mandiri. Di sisi lain, kebutuhan mendesak untuk kesembuhan ibunya. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Baiklah, tapi dengan satu syarat, kata Bima. Ini adalah pinjaman. Suatu saat nanti, ketika saya sudah sukses, saya akan mengembalikan setiap sennya. Fahri ingin membantah, tapi melihat ketegasan di mata Bima, dia mengerti. Ini adalah masalah harga diri. Setuju, katanya akhirnya. Bagus, seru M.R. Andersen. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Bima, apa kamu punya lagu-lagu orisinal lain selain Getaran Rel? Bima wajahnya mulai bersinar. Ada, Tuan. Saya sudah menulis sekitar 20 lagu dalam 2 tahun terakhir.
Semua terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Perfect, kata Emer Andersen antusias. Kita bisa pilih 10 yang terbaik untuk album perdana. Fahri, perusahaanmu masih punya akses ke studio rekaman. Fahri mengangguk. Semangatnya mulai bangkit. Iya, meski perusahaan sedang sulit, aset-aset fisik seperti studio masih utuh. "Then it's settled," ucap Emer Andersen. "Kita mulai besok. Bima, kamu fokus pada musik. Fahri, kamu urus produksi dan distribusi. Saya akan handle pemasaran dan jaringan internasional." Bima tiba-tiba terlihat ragu-ragu. "Tuan Andersen, Pak Fahri, saya tidak yakin bisa melakukan ini. Saya hanya pemain jalanan. Apa orang akan mau mendengarkan musik saya?" Fahri meletakkan tangan di pundak Bima. "Bima, dengarkan saya. Kemarin, saya adalah orang yang menghinamu. Tapi hari ini, saya berdiri di sini dan mengatakan dengan jujur, bakatmu luar biasa. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri." Emer Andersen menambahkan, "Dalam dunia seni, yang dicari adalah keaslian. Dan kamu, anak muda, adalah yang paling asli yang pernah saya temui dalam 1 dekade terakhir." Bima tersenyum, mata yang lelah tiba-tiba berbinar kembali. "Kalau begitu, saya akan coba yang terbaik." Saat mereka sedang berdiskusi, seorang wanita paruh baya mendekat. "Maaf, mengganggu. Saya tadi merekam semuanya." Dia menunjukkan ponselnya. "Boleh saya upload ke media sosial? Saya rasa ini adalah kisah yang perlu dibagikan." Fahri dan Bima saling memandang. "Bagaimana menurutmu, Bima?" tanya Fahri. "Ini menyangkut kamu." Bima berpikir sejenak. "Ibu, silakan. Mungkin kisah ini bisa menginspirasi orang lain. Tapi tolong, blur wajah saya ya." Wanita itu tersenyum. "Tentu, Nak. Terima kasih." Setelah wanita itu pergi, Bima melihat jam. "Saya harus kembali ke rumah sakit. Adik saya sendirian di sana." "Kami antar," kata Fahri dan Emer Andersen hampir bersamaan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, di dalam mobil Fahri yang mungkin akan segera disita, 3 orang ini merencanakan masa depan. Sebuah masa depan di mana seni dan bisnis bisa berjalan beriringan, di mana kesalahan bisa ditebus, dan di mana getaran biola seorang pengamen muda bisa mengubah takdir banyak orang. Bima memandangi kota melalui jendela mobil. Hari ini, hidupnya berubah drastis. Dari seorang pengamen yang dihina, menjadi seorang musisi yang diakui. Tapi satu hal yang tidak berubah, tekadnya untuk tetap rendah hati dan menggunakan kesempatan ini untuk membantu orang lain. Seperti pesan ibunya, jadilah orang yang berguna, dan maafkanlah mereka yang berbuat salah kepadamu. Dan hari ini, dia sudah membuktikannya. Mobil Mercedes itu meluncur pelan menuju rumah sakit. Namun kali ini suasana di dalamnya jauh berbeda dari perjalanan sebelumnya. Sebuah energi baru mengisi ruang sempit, energi harapan dan tujuan yang sama. Bima duduk di kursi penumpang, jari-jarinya tak henti-hentinya mengetuk-ngetuk tas biolanya dengan ritme gugup. "Bima," ucap Emer Andersen dari kursi belakang, memecah kesunyian. "Ada satu hal penting yang perlu kita bahas sebelum ini berjalan lebih jauh." Bima menoleh. "Apa itu, Tuan?" "Kontrak," jawab Emer Andersen sederhana. "Kita perlu membuat perjanjian yang jelas untuk melindungi semua pihak, terutama kamu." Fahri mengangguk setuju sambil tetap memandang jalan. "Dia benar, Bima. Dalam bisnis, semuanya harus jelas dari awal agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari." Bima terlihat ragu. Saya tidak terlalu paham soal kontrak dan hukum. Selama ini, yang saya tahu hanya bermain biola." Emer Andersen tersenyum pengertian. "Itu sebabnya kami di sini. Izinkan saya menjelaskan." Dia menyenderkan badan ke depan. "Pertama, hak cipta. Semua lagu yang kamu tulis sepenuhnya milikmu. Kami hanya akan mengurus produksi dan distribusinya. Kedua," sambung Fahri, "pembagian keuntungan. Emer Andersen dan saya sepakat bahwa 80% dari semua pendapatan album ini akan menjadi hakmu. 20% sisanya untuk menutup biaya produksi dan operasional."
Bima terkesima. 80%? Itu terlalu banyak. Saya hanya pemain biola. Kamu bukan hanya pemain biola, potong Emer Andersen tegas. Kamu adalah artis, pencipta lagu, dan jiwa dari seluruh proyek ini. 80% adalah angka yang wajar. Tapi bagaimana dengan perusahaan Pak Fahri dan investasi Tuan Andersen? Tanya Bima bingung. Fahri menghela napas. Perusahaan saya, biarlah itu menjadi pelajaran bagi saya. Proyek ini adalah awal yang baru. Jika berhasil, itu akan menjadi modal untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Dan untuk saya, sambung Emer Andersen, kepuasan melihat bakatmu berkembang sudah cukup sebagai return awal. Percayalah, ketika albummu sukses, itu akan membuka peluang bisnis lainnya. Bima memandangi mereka bergantian, masih tidak percaya dengan kemurahan hati mereka. Ada satu hal yang sangat penting bagi saya, katanya akhirnya. Katakan, pinta Fahri. Sebagian dari pendapatan saya harus digunakan untuk membentuk yayasan yang membantu anak-anak jalanan dan musisi muda yang tidak mampu. Setidaknya 30% dari bagian saya. Emer Andersen menghela napas terkesima. Kamu yakin? Itu jumlah yang sangat besar. Bima mengangguk mantap. Saya tahu bagaimana rasanya berjuang sendirian. Jika saya bisa membantu orang lain melewati kesulitan yang saya alami, itu lebih berharga daripada uang. Fahri tersenyum, matanya berkaca-kaca. Lihat, Willem, inilah yang tidak bisa dibeli dengan uang, integritas dan empati. Baiklah, kata Emer Andersen, mengambil tabletnya. Saya akan segera menyusun draft kontraknya. Oh, dan satu hal lagi, Bima, kita perlu memberi kamu advance payment. 50 juta untuk mulai. Untuk biaya hidup dan pengobatan ibumu. Bima terbatuk-batuk kaget. 50 juta? Tapi itu. Jangan protes, potong Fahri lembut. Ini standar dalam industri. Setiap artis menerima advance sebelum karya mereka menghasilkan. Mobil akhirnya tiba di rumah sakit. Sebelum turun, Bima memandangi kedua pria itu dengan mata berbinar. Terima kasih, ucapnya. Suaranya bergetar penuh emosi. Tidak hanya untuk kesempatan ini, tapi untuk memperlakukan saya dengan hormat. Sebagai manusia yang setara. Fahri menunduk. Malu. Kamilah yang harus berterima kasih, Bima. Kamu telah mengajarkan pada kami makna kemanusiaan yang sesungguhnya. Emer Andersen menambahkan, besok jam 10 pagi di studio Surya Kencana. Sudah siap. Bima mengangguk. Senyum lebar akhirnya merekah di wajahnya. Siap. Saya akan bawa semua lagu terbaik saya. Saat Bima masuk rumah sakit, Fahri dan Emer Andersen saling memandang. Apakah kita gila? Tanya Fahri setengah bercanda. Membuat album dengan seorang pengamen jalanan yang tidak dikenal. Emer Andersen tersenyum. Terkadang, kegilaan adalah awal dari terobosan. Ingat, semua legenda musik dimulai dari tempat yang sederhana. Dia menolak kontrak yang sangat menguntungkannya hanya untuk membantu orang lain, gumam Fahri. Saya tidak akan pernah melakukan itu di masa lalu. Itulah bedanya antara bisnis yang hanya mengejar profit dan seni yang punya jiwa, jawab Emer Andersen. Dan percayalah, di era sekarang, konsumen lebih menghargai yang kedua. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Bima berjalan menuju kamar ibunya dengan langkah ringan. Adiknya, Seli, sedang duduk di samping tempat tidur. Kak, ada apa? Kamu terlihat sangat senang, tanya Seli penasaran. Bima duduk di sisi tempat tidur, memegangi tangan ibunya yang lemah. Ibu, Seli, hidup kita akan berubah. Dia menceritakan semua yang terjadi pagi itu. Ibu Sari, meski lemah, tersenyum bangga. Ibu selalu tahu, nak, bakatmu suatu hari akan diakui. Tapi saya janji, saya tidak akan berubah, kata Bima tegas. Uang dan ketenaran tidak akan mengubah siapa saya. Seli memeluk kakaknya. Kamu yang terbaik, Kak. Saat keluarga kecil itu berpelukan, Bima tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru. Bukan hanya untuknya,
Tapi untuk banyak orang yang akan terbantu melalui yayasan yang akan mereka dirikan. Getaran biolanya tidak hanya menyentuh hati para pejalan kaki, tapi akan segera menyentuh hati banyak orang di seluruh negeri, bahkan mungkin dunia. Di luar, Fahri dan Emer Andersen masih duduk di mobil, membahas rencana detail untuk peluncuran album. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Fahri merasa bersemangat lagi. Bukan karena uang atau kesempatan menyelamatkan perusahaannya, tapi karena dia akhirnya menemukan makna dalam pekerjaannya. Dan semua itu berkat seorang pengamen muda dengan hati yang mulia. Keesokan harinya, studio rekaman di lantai 15 gedung Surya Kencana yang biasanya sepi, pagi ini dipenuhi oleh aktivitas yang tidak biasa. Fahri telah memanggil seluruh staf divisi musik yang masih tersisa. Hanya tersisa 5 orang dari yang sebelumnya berjumlah 20. Mereka berkumpul di ruang kontrol, wajah-wajah penuh kecemasan dan tanda tanya. "Terima kasih masih mau hadir," buka Fahri, berdiri di depan mereka. "Saya tahu situasi kita sedang tidak menentu. Tapi pagi ini, kita akan memulai proyek khusus." Seorang sound engineer senior bernama Anton mengangkat tangan. "Maaf, Pak Fahri, tapi kami dengar perusahaan akan pilot. Apa benar kita masih akan produksi album?" Fahri mengangguk, tersenyum misterius. "Iya, Anton. Tapi bukan album biasa. Ini proyek khusus dengan artis spesial." Saat itu, pintu studio terbuka. Emer Andersen masuk, diikuti oleh Bima yang membawa biola tuanya dengan hati-hati. Bima mengenakan kemeja sederhana yang terlihat masih baru, hadiah dari Fahri pagi tadi. Wajahnya tampak tegang. Matanya menyapu ruangan studio mewah yang membuatnya merasa seperti berada di planet asing. "Selamat pagi semua," sapa Emer Andersen dengan ramah. "Izinkan saya memperkenalkan Bima, artis utama proyek kita." Staf-staf studio saling pandang, bingung. Mereka mengenali Bima. Bukankah dia pengamen yang sering ada di depan mal? Anton tidak bisa menahan diri. "Maaf, Pak, tapi ini artisnya? Bukannya dia." "Dia adalah Bima," potong Fahri tegas. "Seorang musisi berbakat yang akan menggebrak industri musik dengan karya-karya orisinalnya." Bima sedikit membungkuk. Suaranya gemetar. "Selamat pagi, semuanya. Saya senang bisa bekerja sama dengan kalian." Emer Andersen memandang staf-staf yang masih ragu. "Saya tahu kalian mungkin bingung. Tapi percayalah pada kami. Dengarkan dulu apa yang bisa Bima berikan." Fahri memandu Bima masuk ke ruang rekaman. Di balik kaca tebal, Bima berdiri sendirian dengan biolanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan mencoba membayangkan dirinya kembali di trotoar, tempat dia merasa paling bebas. "Ready when you are, Bima." Suara Anton terdengar dari intercom, masih dengan nada skeptis. Bima mengangkat biolanya. Dia memilih untuk memainkan Getaran Rel, komposisi orisinalnya yang paling personal. Saat busur mulai menggesek senar, sesuatu yang ajaib terjadi. Di ruang kontrol, ekspresi Anton berubah drastis. Matanya membelalak. Tangan dengan refleks menaikkan volume. "White touch beautiful." Emer Andersen tersenyum puas. "Dengar itu? Itu yang saya sebut keaslian." Fahri berdiri terpaku, merinding. Dia sudah mendengar Bima bermain di trotoar, tapi di studio dengan akustik sempurna, setiap emosi dalam musik itu terasa semakin kuat. Dia bisa mendengar keputusasaan, harapan, perjuangan, semua tercurah dalam setiap nada. Setelah lagu selesai, suasana di ruang kontrol berubah total. Staf-staf yang awalnya sinis kini bertepuk tangan dengan kagum. Anton menekan tombol intercom. "Bima, itu luar biasa. Maaf atas keraguan kami tadi." Bima tersenyum lega dari balik kaca. "Terima kasih." Emer Andersen memandang Fahri. "Sekarang, mari kita bicara bisnis. Saya sudah siapkan dana awal untuk proyek ini. Tapi ada syarat." "Apa syaratnya?" tanya Fahri. "Pertama, semua staf yang terlibat dalam proyek ini harus dipertahankan dengan gaji penuh," kata Emer Andersen. "Kedua, perusahaan harus mengadopsi model bisnis baru. 30% keuntungan dialokasikan untuk program corporate social responsibility, khususnya untuk pendidikan musik anak tidak mampu."
Fahri menghela napas. Itu sangat tidak konvensional. Tapi itulah masa depan, sahut Mr. Andersen. Konsumen sekarang menghargai perusahaan yang punya purpose, bukan sekadar profit. Saat mereka berdiskusi, Bima keluar dari ruang rekaman. Ada apa? Fahri menjelaskan proposal Mr. Andersen. Bima langsung menyambutnya dengan antusias. Itu ide bagus. Saya bisa mengajar anak-anak tidak mampu di waktu luang. Bagikan ilmu musik saya. Anton yang mendengar itu mengangguk-angguk. Kalau begitu, saya juga mau ikut membantu. Ngajar teknik rekaman dasar, mungkin. Mr. Andersen tersenyum puas. Lihat, ini yang saya maksud, bisnis yang membangun komunitas. Fahri memandang sekeliling ruangan. Staf-stafnya yang tadi terlihat cemas sekarang bersemangat. Bima yang awalnya gugup sekarang percaya diri. Dan Mr. Andersen, investor yang dulu tidak bisa ia yakinkan, sekarang justru menawarkan kerjasama. Baik, kata Fahri akhirnya. Kita lakukan. Kita ubah Surya Kencana menjadi perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memberi dampak. Hari ini, sambung Mr. Andersen, saya transfer dana pertama. 3 miliar untuk memulai. Tapi ingat, ini investasi pada orang-orang, bukan pada aset. Berita tentang proyek baru dan investasi Mr. Andersen menyebar cepat ke seluruh kantor. Karyawan-karyawan yang sempat putus asa mulai punya harapan lagi. Mereka mungkin tidak diselamatkan oleh deal miliaran seperti yang diharapkan Fahri sebelumnya, tapi mereka diselamatkan oleh sesuatu yang lebih berharga, sebuah tujuan baru. Sore itu, saat sesi rekaman berakhir, Bima mendekati Fahri. Pak Fahri, saya lihat ada banyak karyawan yang masih bekerja di sini. Mereka tidak tahu tentang kondisi perusahaan. Fahri menghela napas berat. Mereka tahu, Bima, tapi mereka memilih tetap datang, membersihkan meja, menjawab telepon, karena tidak tahu harus melakukan apa lagi. Kesetiaan yang membuat saya malu. Kalau begitu, mengapa tidak kita beri mereka tahu tentang proyek baru ini? Usul Bima. Mungkin bisa mengembalikan semangat mereka. Fahri tertegun. Selama ini, dia terbiasa membuat keputusan sendirian di ruangan tertutup. Tapi kali ini, dia setuju. Di lobi utama, Fahri mengumpulkan semua karyawan yang masih tersisa, sekitar 40 orang dari yang sebelumnya ratusan. Dengan Bima dan Mr. Andersen di sampingnya, dia menjelaskan transformasi yang akan mereka lakukan. Kita mungkin tidak lagi menjadi raksasa seperti dulu, kata Fahri, suaranya tegas. Tapi kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik, perusahaan dengan hati. Dimulai dari proyek album Bima ini. Salah satu karyawan senior mengangkat tangan. Jadi, kita tidak bangkrut, Pak. Kita akan melalui restrukturisasi besar-besaran, jawab Fahri jujur. Tapi dengan investasi Mr. Andersen dan proyek baru ini, kita punya harapan. Yang pasti, saya berjanji akan lebih transparan dan mendengarkan kalian semua. Saat Fahri mengakhiri pertemuan, seorang resepsionis muda mendekati Bima. Maaf, saya sering lihat Bapak main di depan mal. Musik Bapak memang indah. Senang akhirnya Bapak diakui. Bima tersenyum hangat. Terima kasih. Tolong, panggil saya Bima saja. Saya masih sama seperti kemarin. Di sudut ruangan, Mr. Andersen memandangi semuanya dengan puas. Investasinya bukan hanya pada sebuah perusahaan atau seorang artis, tapi pada sebuah perubahan paradigma. Dan perubahan itu dimulai dari getaran biola seorang mantan pengamen yang tidak menyadari betapa berharganya seninya. Hari itu, studio Surya Kencana yang sempat sepi kembali hidup. Bukan oleh dering telepon investor atau rapat-rapat penting, tapi oleh alunan biola dan semangat baru yang mengalir dari setiap orang di dalamnya. Mereka mungkin belum selamat sepenuhnya, tapi mereka sudah menemukan sesuatu yang lebih penting, tujuan dan harga diri. 2 bulan telah berlalu sejak proyek album dimulai. Studio Surya Kencana yang sebelumnya sepi kini berdenyut dengan energi kreatif yang hampir terlupakan. Bima telah beradaptasi dengan jadwal rekaman yang padat, bolak-balik antara studio, rumah sakit, dan rumah mereka yang sederhana. Ibu Sari kondisinya sudah jauh membaik berkat pengobatan rutin yang kini bisa mereka jalani. Hari ini adalah hari penting, peluncuran single pertama,
Getaran Rel, di berbagai platform musik digital. Tim kecil yang terdiri dari Bima, Fahri, MR Andersen, dan staf-staf yang masih setia berkumpul di ruang konferensi, menatap layar besar yang menampilkan dashboard real-time dari berbagai platform streaming. 5 menit lagi, ucap Anton, jari-jarinya menari di atas keyboard. Semua platform sudah siap untuk simultaneous rilis. Bima duduk dengan tas biolanya erat di pangkuan, wajahnya pucat. Bagaimana jika tidak ada yang mendengarkan? Atau lebih buruk, jika mereka tidak suka? Fahri meletakkan tangan di pundak Bima. Tenang, kita sudah melakukan yang terbaik. Sisanya biarkan musik yang berbicara. MR Andersen menambahkan dari seberang meja, saya sudah mengirim preview ke beberapa kritikus musik internasional. Responnya sangat positif. 3, 2, 1. Live, seru Anton. Semua mata tertuju pada layar. Detik-detik pertama terasa seperti abadi. Lalu, angka mulai berubah. 500 stream di menit pertama. Lapor salah satu staf. 1000, 2000, tambah staf lainnya. Bima menahan napas. Matanya tidak percaya melihat grafik yang terus melonjak. Di platform media sosial, tagar Getaran Rel mulai trending. Lihat komentarnya, seru Anton excitedly. Seorang staf membacakan beberapa komentar. Ini suara apa? Merinding. Bima siapa? Kok bisa lagu instrumental trending? Violanya bikin nangis. Tiba-tiba, telepon Fahri berdering. Dia mengangkat dengan raut bingung. Hello, siapa? RCTI? Ingin wawancara Bima. Belum sempat menutup telepon lain sudah berdering. Halo, Trans TV, Talk Show. MR Andersen tertawa melihat kekacauan yang membahagiakan ini. Sepertinya kita punya bintang baru. Dalam 3 jam, Getaran Rel telah menduduki peringkat pertama di chart musik lokal dan masuk top 100 Global Instrumental Chart. Fenomena yang tidak terduga sama sekali. Bima, panggil Anton dari komputernya. Kamu jadi selebritas online nih. Ada yang upload video lama kamu main di trotoar. Mereka berkumpul melihat video yang diambil diam-diam oleh pejalan kaki, video yang menunjukkan Bima dengan biola tuanya, bermain dengan penuh perasaan sementara orang lalu lalang tidak acuh. Kini video itu viral, dengan komentar-komentar penuh penyesalan bahwa mereka tidak menyadari bakat di depan mata. Ada satu hal yang menarik, kata MR Andersen tiba-tiba. Beberapa label besar menawarkan kontrak, tapi saya sarankan kita tolak. Tolak? Kenapa? Tanya Bima bingung. Karena kamu punya nilai lebih dari sekadar menjadi artis label, jawab MR Andersen. Kamu adalah simbol transformasi Surya Kencana. Kita perlu membangun narasi itu. Fahri mengangguk setuju. Dia benar. Kita sudah mulai dengan cara yang independen dan autentik. Lebih baik pertahankan itu. Sore itu, saat Bima hendak pulang ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya, seorang wanita muda mendekatinya di lobi gedung. Maaf, Pak Bima? Sama-sama? Wanita itu tampak gugup. Ya, saya Bima. Ada yang bisa saya bantu? Saya pengamen juga. Main biola di daerah Blok M. Wanita itu menunduk malu. Bisa saya minta tips? Bagaimana cara bisa seperti Pak Bima? Bima tersenyum hangat. Tolong, panggil saya Bima saja. Saya bukan Pak. Dia membuka tasnya, mengeluarkan biola. Mari main bersama sebentar. Di lobi gedung perkantoran yang megah, Bima dan wanita pengamen itu bermain duet. Beberapa karyawan yang hendak pulang berhenti, menyaksikan dengan senyum. Fahri dan MR Andersen yang turun dari lantai atas juga ikut menyaksikan. Inilah yang saya maksud, bisik MR Andersen pada Fahri. Dia tidak hanya menjadi bintang, tapi menjadi inspirasi. Setelah wanita itu pergi dengan semangat baru, Bima mendekati Fahri. Pak Fahri, saya ada ide. Bagaimana jika kita buat semacam program mentoring untuk musisi jalanan? Saya bisa ajari mereka teknik dasar, dan mereka yang sudah mahir bisa dapat kesempatan rekaman di sini. Fahri memandang Bima dengan kagum. Kamu tidak berubah.
Ya? Masih memikirkan orang lain. Justru karena saya tahu rasanya, jawab Bima sederhana. Setiap orang berhak dapat kesempatan. Malam itu, di rumah sakit, Ibu Sari sudah bisa duduk dan menonton berita tentang kesuksesan single Bima di televisi. Air matanya mengalir melihat putranya diwawancara. Lihat, Bu, Kak Bima di TV. Seru Sli excitedly. Bima yang baru saja masuk ke kamar langsung dipeluk erat oleh ibunya. Ibu bangga padamu, Nak. Tapi ingat, jangan sampai kesuksesan ini membuatmu lupa diri. Tidak akan, Bu, janji Bima. Biola saya tetap hanya punya 3 senar. Saya sengaja tidak mengganti yang keempat, untuk mengingatkan saya dari mana asal saya. Fahri yang datang menjenguk mendengar itu. Kamu memang luar biasa, Bima. Kebanyakan orang akan langsung mengganti semuanya dengan yang baru. Yang baru belum tentu lebih baik, Pak. Jawab Bima sambil memeluk biolanya. Keterbatasan justru membuat kita kreatif. Mr. Andersen yang ikut masuk membawa sebuah dokumen. Bima, ini laporan penjualan hari pertama. Kamu tidak akan percaya. Bima menerima dokumen itu. Matanya membelalak melihat angka-angka di dalamnya. Ini cukup untuk biaya pengobatan ibu dan biaya sekolah Sli sampai kuliah. Lebih dari itu, kata Mr. Andersen. Cukup untuk memulai yayasan yang kamu impikan. Ibu Sari memegangi tangan Bima. Nak, ibu sudah bilang kan? Kesabaran dan ketekunan pasti ada hasilnya. Bima memandangi keluarganya, lalu pada Fahri dan Mr. Andersen. Di luar, kota Jakarta bersinar dengan jutaan lampu, masing-masing menyimpan cerita dan impiannya sendiri. Hari ini, ceritanya adalah tentang seorang pengamen yang getaran biolanya tidak hanya menyentuh hati para pejalan kaki, tapi juga mengguncang chart musik dan menginspirasi banyak orang. Tapi bagi Bima, sukses terbesarnya bukanlah angka penjualan atau trending di media sosial, melainkan senyum bangga di wajah ibunya, dan cahaya harapan di mata adiknya. Itulah getaran sejati yang paling berharga, getaran yang mengubah bukan hanya takdirnya, tapi juga hati semua orang di sekitarnya. Kesuksesan, getaran rel, terus melesat bak meteor. Dalam 2 minggu, lagu itu bertengger di puncak berbagai chart musik, dan Bima menjadi buah bibir di berbagai media. Namun, di balik gemerlap kesuksesan, bayangan masa lalu mulai mengintai. Suatu sore, saat Bima sedang berlatih di studio, sekelompok pemuda muncul di lobi gedung Surya Kencana. Mereka adalah Rio dan teman-teman pengamen Bima yang dulu. Kami mau ketemu Bima, seru Rio pada resepsionis dengan nada kasar. Fahri yang kebetulan turun ke lobi segera menghampiri. Ada yang bisa saya bantu? Kami mau ketemu Bima. Dia sekarang jadi artis besar, lupa sama teman-teman lama, keluh Rio. Mendengar keributan, Bima turun ke lobi. Wajahnya berseri melihat teman-teman lamanya. Rio, Dani, Mas Adi, kalian semua. Tapi yang dia terima bukan pelukan, melainkan tatapan sinis. Wah, sekarang sudah pakai jas ya, Bim? Lupa sama kita yang masih berkeringat di jalanan, sergah Rio. Bima terkesiap. Apa maksudmu, Rio? Saya tidak pernah lupa kalian. Loh, katanya mau bantu-bantu teman kalau sudah sukses? Sekarang lagumu sudah terkenal, tapi kami masih saja diabaikan, timpal Dani. Mr. Andersen yang turun menyaksikan keributan itu menarik Bima ke samping. Hati-hati, Bima. Kesuksesan seringkali membawa teman-teman baru yang sebenarnya iri. Tapi Bima justru tersenyum. Mereka bukan iri, Tuan. Mereka hanya terluka karena merasa ditinggalkan. Dia menghampiri teman-temannya. Kalian benar. Saya salah karena tidak mencari kalian. Tapi sekarang, saya punya proposal untuk kalian. Rio masih sinis. Apa? Kasihan uang? Bukan, jawab Bima tegas. Saya mau buat album kolaborasi. Semua teman-teman musisi jalanan ikut serta. Hasil penjualannya untuk modal kalian memulai bisnis kecil-kecilan, atau melanjutkan sekolah. Wajah teman-teman Bima berubah. Mereka tidak menyangka akan tawaran ini. Benar, Bim? Tanya Rio ragu. Beneran,
jawab Bima. Bahkan, Pak Fahri sudah menyediakan studio gratis untuk kita. Fahri mengangguk. Betul. Ini bagian dari program Corporate Social Responsibility kami. Sementara itu, di belahan dunia lain, Hendra, mantan tangan kanan Fahri yang kabur dengan uang perusahaan, sedang menonton berita tentang kesuksesan Bima di televisi hotel mewahnya. Wajahnya berkerut melihat Fahri justru bangkit dengan cara yang tidak terduga. Dasar Fahri dapat hoki lagi, gumamnya geram. Seorang asistennya membawa laptop. Pak, kita bisa manfaatkan ini. Pemuda ini dulunya pengamen. Pasti banyak sisi gelapnya yang bisa kita ekspos. Hendra tersenyum licik. Bagus ide. Cari informasi tentang dia. Siapa tahu kita bisa gunakan dia untuk tekan Fahri. Kembali di Jakarta, Bima sedang mengadakan workshop kecil untuk teman-teman pengamennya di studio. Dia mengajarkan teknik dasar bermain biola, berbagi pengalaman rekaman, dan yang terpenting, bagaimana mempertahankan integritas di dunia musik. Kita tidak perlu malu berasal dari jalanan, kata Bima pada mereka. Justru itu kekuatan kita. Kita punya cerita yang tidak dimiliki musisi lain. Rio yang awalnya sinis, kini tampak menyesal. Bim, maaf ya atas sikap kami tadi. Kami cuma iri lihat kamu berhasil. Bima memeluknya. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita bersama-sama. Malam itu, saat Bima pulang ke apartemen kecil yang baru dia sewa, cukup untuknya, ibu, dan adiknya, dia menemukan sebuah surat kaleng di bawah pintu. Berhenti sebelum terlambat. Kesuksesanmu hanya sementara. Kembalilah ke jalanan sebelum kami yang mengembalikanmu. Bima merasa dingin menjalar di punggungnya. Tapi dia segera menguatkan diri. Ini mungkin resiko dari menjadi publik figur. Keesokan harinya, saat konferensi pers peluncuran album lengkap, seorang wartawan tiba-tiba mengajukan pertanyaan menohok. Bima, benarkah dulu Anda sering terlibat perkelahian dan sempat ditahan polisi? Ruangan langsung riuh. Fahri dan Emer Andersen saling pandang dengan cemas. Bima mengambil napas dalam-dalam. Iya, benar. Saat remaja, saya pernah berurusan dengan polisi karena berkelahi. Tapi itu masa lalu yang saya sesali. Wartawan itu terus mengejar. Apakah Anda tidak merasa hipokrit mengangkat image anak baik, padahal punya masa lalu seperti itu? Dengan tenang, Bima menjawab, saya tidak pernah mengangkat image anak baik. Saya hanya menjadi diri sendiri. Dan bagian dari menjadi diri sendiri adalah mengakui kesalahan masa lalu dan belajar darinya. Jawaban jujur Bima justru disambut tepuk tangan meriah. Bahkan wartawan yang menanyakan pertanyaan sulit itu, akhirnya mengangguk hormat. Tapi di balik layar, seseorang mengamati semua ini dengan geram. Hendra, dari jarak jauh, terus berusaha menjatuhkan Bima dan Fahri. Kita butuh sesuatu yang lebih besar, bisiknya pada asistennya. Cari cara untuk mendekati keluarganya. Siapa tahu kita bisa gunakan mereka. Bab 15 ini mengajarkan pada Bima bahwa kesuksesan tidak hanya membawa cahaya, tapi juga bayangan. Dan bayangan itu berasal dari dua sisi, dari mereka yang iri dengan kesuksesannya, dan dari masa lalunya sendiri yang suatu saat bisa kembali menghantui. Tapi Bima sadar, selama dia tetap jujur dan rendah hati, tidak ada yang perlu ditakuti. Seperti pesan ibunya, kebenaran tidak perlu disembunyikan, karena pada akhirnya kebenaranlah yang akan membebaskanmu. 6 bulan kemudian, konser amal besar-besaran, Getaran untuk Negeri, digelar di Stadion Utama Jakarta. Puluhan ribu penonton memadati tempat duduk. Suasana elektrik menyelimuti arena. Di belakang panggung, Bima mengenakan setelan sederhana namun elegan, memandangi kerumunan penonton dari balik layar. Di sampingnya, Fahri dan Emer Andersen berdiri dengan bangga. Gugup? Tanya Fahri, meletakkan tangan di pundak Bima. Sedikit, akui Bima sambil tersenyum. Tapi lebih ke bersyukur. Emer Andersen mengangguk. Hari ini bukan hanya tentang musik, Bima. Ini tentang perubahan. Konser tersebut adalah puncak dari perjalanan luar biasa mereka. Album, Getaran Rel, tidak hanya sukses secara komersil, tetapi juga mengumpulkan dana cukup untuk mendirikan Yayasan Getaran,
lembaga yang memberikan beasiswa musik bagi anak-anak tidak mampu dan pelatihan kewirausahaan bagi musisi jalanan. Tiba saatnya Bima naik panggung. Sorotan lampu menyilaukan, tepuk tangan bergemuruh. Di barisan depan, Ibu Sari dan Seli duduk dengan mata berbinar. Di samping mereka, para musisi jalanan, Rio, Dani, dan lainnya, ikut hadir sebagai tamu kehormatan. "Selamat malam, Jakarta," sapa Bima. Suaranya menggema di seluruh stadion. 6 bulan yang lalu, saya masih berdiri di trotoar dengan biola 3 senar ini. Hari ini, saya berdiri di sini berkat dukungan kalian semua. Dia memulai dengan getaran rel, dan stadion pun hening, terhanyut dalam alunan emosi yang keluar dari setiap gesekan busur. Di tengah lagu, dia mengajak semua musisi jalanan yang telah dilatihnya naik ke panggung. Sebuah malam simbolis di mana mereka yang tadinya terabaikan kini berdiri di atas panggung termegah. Setelah beberapa lagu, Bima mengajak Fahri dan Emer Andersen ke atas panggung. "Ada 2 orang yang telah mengubah hidup saya," kata Bima, matanya berkaca-kaca. "Pak Fahri, yang mengajarkan saya bahwa kesalahan bisa ditebus dengan perubahan nyata. Dan Emer Andersen, yang membuktikan bahwa bisnis bisa dilakukan dengan hati." Fahri mengambil mikrofon. "Sayalah yang harus berterima kasih. Bima mengajarkan pada saya bahwa kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang seberapa banyak kita membantu orang lain bangkit bersama." Acara puncak konser adalah pengumuman resmi. Emer Andersen menyatakan komitmennya untuk mengembangkan Yayasan Getaran ke tingkat internasional, sementara Fahri mengumumkan transformasi total grup Surya Kencana menjadi perusahaan sosial yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat. "Mulai hari ini," ucap Fahri, 40% saham perusahaan akan dialokasikan untuk program pemberdayaan musisi jalanan dan seniman tidak mampu. Sorak-sorai penonton memecah stadion. Tapi momen paling mengharukan terjadi ketika Bima mengajak ibunya naik ke panggung. "Ibu," kata Bima sambil memeluk Ibu Sari, "ini untuk Ibu. Lagu terbaru saya, Melodi Hati Seorang Ibu." Saat Bima memainkan lagu itu, seluruh stadion tercekat. Setiap nada seakan bercerita tentang perjuangan seorang ibu tunggal, tentang pengorbanan, tentang cinta tanpa syarat. Ibu Sari menangis bahagia, dan ribuan penonton ikut terharu. Konser ditutup dengan semua musisi, dari yang profesional hingga mantan pengamen, berkolaborasi dalam lagu "Kita Sama". Sebuah pesan kuat tentang persatuan dan kesetaraan. 1 tahun kemudian, Yayasan Getaran telah membantu 500 anak tidak mampu mendapatkan pendidikan musik, dan 200 musisi jalanan telah mandiri secara ekonomi. Grup Surya Kencana bangkit sebagai perusahaan teladan dengan model bisnis berkelanjutan. Bima, meski kini telah menjadi bintang internasional, tetap rendah hati, masih menggunakan biola 3 senarnya di setiap pertunjukan, sebagai pengingat akan asal-usulnya. Di sebuah sore yang tenang, Bima dan Fahri duduk di trotoar tempat mereka pertama kali bertemu. "Tidak pernah terbayang, ya?" gumam Fahri. "Dari tempat inilah segalanya berubah." Bima tersenyum, menggesek biolanya pelan. "Ibu selalu bilang, hidup ini seperti musik. Terkadang kita mendapat nada-nada sumbang, tapi jika kita terus berusaha, akhirnya akan tercipta melodi indah." Getaran biola Bima masih sama, penuh perasaan dan makna. Tapi kini, getaran itu tidak hanya mengguncang tahta, tapi telah menciptakan perubahan abadi dalam hati banyak orang. Dan di kota Jakarta yang sibuk, cerita tentang pengamen yang mengubah hidup seorang CEO, dan CEO yang belajar makna hidup dari seorang pengamen, akan terus dikenang sebagai bukti bahwa dalam kehidupan, setiap orang bisa menjadi getaran positif bagi orang lain.